Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari di segmen kami yang antara ada dan tiada ya. Karena kadang ada, kadang bisa hampir setengah tahun gak ada. Yaitu direkomendasi film streaming yang sekarang udah masuk ke volume 8. Gue lupa anjir. Dan kali ini gue tuh pengen menyelam lebih jauh sebenarnya ke sebuah OTT service yang udah sangat sering gue mention dan udah sering gue sebut sebagai gudangnya hidden game, yaitu Catch Play. Udah berkali-kali ya gue ngebahas gimana Catch Play itu punya banyak banget judul keren. Sayangnya orang-orang pada nggak tahu kalau judul-judul keren itu udah ada di Catch Play atau ada di OTT Indonesia in general. Makanya gue kali ini mau sedikit ngebedah beberapa judul-judul ya yang bisa dibilang hidden game itulah. Gue mau ngasih rekomendasi 5 film underrated yang bisa lu temuin di Catch Play dengan alasan underrated yang bisa bermacam-macam dan bisa beda-beda per filmnya. Dan misalkan lu ngerasa nih kok ada film underrated lain yang belum dia sebutin, feel free untuk bagiin itu di kolom komentar. Karena pasti banyak banget film underrated di Catch Play yang belum gue bahas di video ini. Cuman 5 men. Sebenarnya banyak banget. Tapi kalau mau gue tambahin lagi, gue sebut semuanya, ini video bisa 3 jam. Jadi cukup 5. Kalau misalkan ada yang lain yang pengen lu rekomendasiin yang lu rasa juga underrated, layak dapat recognition lebih, silakan tulisin di kolom komentar. Buat list kali ini gue nggak ngurutin berdasarkan apapun ya, bukan berdasarkan favorit gue, bukan berdasarkan abjad. Jadi ini acak aja lah, random biar nggak ketebak. Padahal sebenarnya karena males nyusun sih. Intinya ini listnya tidak berdasarkan urutan apapun. Oke, langsung aja gue mulai dari yang pertama, The Last Showgirl. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu hal yang paling gue suka dari Catch Play. Mereka itu sering masukin film yang masih tergolong baru, mungkin baru rilis tahun lalu kalau di Amerika atau di negara asalnya. Dan itu film dapat nominasi yang lumayan banyak di award season, di festival, di ajang penghargaan kayak itu, Oscar, Golden Globe dan lain-lain. Itu sering banget masuk, including Anora sebenarnya ya. Anora yang menang Best Picture tahun kemarin itu udah tayang di Catch Play guys. In case kalian ada yang belum tahu. Jadi kalau yang belum kesampaian menonton pemenang Best Picture 2025 itu langsung aja cek Catch Play. Lo gak harus subscribe bulanan setahu gua buat nonton Anora. Lo bisa, ya Catch Play kan bisa single rental ya. Bisa rental per film yang itu harganya cuma sekitar 22.000. Jadi silakan yang pengen nonton Cinderella versi modern, film yang menyatakan kalau semua Disney Princess itu sebenarnya bodoh, semuanya bego karena bisa terkecoh sama cowok asing stranger yang cuman modal duit padahal nggak punya skill, silakan tonton di Catch Play. Tapi sekarang yang mau gue bahas ya film underrated ya, bukan film yang bergelimang penghargaan kayak Anora, tapi film yang sebenarnya layak tapi sayangnya nggak dapat pengakuan sebagaimana mestinya, kayak The Last Showgirl ini yang jadi pembuktian seorang Pamela Anderson ya sebagai aktris yang serius, dimana di sini dia meranin Shelley yang udah 30 tahun jadi seorang showgirl sampai tiba-tiba pertunjukan tempat dia cari nafkah itu dibubarin. Dan sekarang Shelley tuh bingung mesti gimana melanjutkan hidup, soalnya dia kan cuma tahu caranya nari di panggung dan sekarang umurnya udah 57 tahun, which is itu bikin dia nggak lagi jadi sorotan utama di dunia hiburan yang lebih berpihak sama perempuan-perempuan yang masih muda. Ini adalah kendaraannya Pamela Anderson sih sebenarnya untuk ngebuktiin kalau ya ini aktris yang serius. Walaupun dulu dia lebih banyak dikenal sebagai aktris seksi ya karena banyak pakai bikini di Baywatch lah. Nah di The Last Showgirl ini Pamela Anderson nampilin sisi dia yang lebih fragile. Dan sebenarnya Pamela Anderson ini dapat beberapa nominasi loh di ajang penghargaan yang lain, kayak Golden Globe dia dapat, terus ada Screen Actor Guild Awards dia dapat nominasi, tapi Oscar enggak. Yang buat gue bikin The Last Showgirl ini layak dikasih status underrated karena pada saat film ini masih baru tayang di festival-festival, hype-nya tuh ada. Banyak yang bilang wah ini akan melonjakkan lagi karirnya Pamela Anderson, tapi kemudian pada saat Oscar nggak ngasih satu pun nominasi ya, including soal Pamela Anderson, hilang hype-nya anjir, langsung nggak lagi dibahas sama orang-orang. Tuh kayak orang tuh sinetfil cuman sebatas tertarik untuk membahas film yang masuk nominasi Oscar aja kayaknya. Jadi pada saat The Last Showgirl nggak dapat nominasi, udah seperti dilupakan. Lanjut ke film kedua, ada The Room Next Door. Ini kasusnya sama kayak The Last Showgirl sih, kualitasnya bagus, dibikin sama sutradara besar, cast-nya banyak nama terkenal, menang juga di banyak festival including Golden Lion ya, which is itu penghargaan tertinggi di Venice Film Festival, film terbaik di sana. Tapi karena nol
Sekali lagi 0 nominasi di Oscar. Orang tuh jadi kayak kurang menganggap The Room Next Door. Ini film dibikin sama Pedro Almodovar. Sinefil pasti tahu beliau itu siapa. Terus cast-nya ada Tilda Swinton, John Turturro, sampai Julianne Moore. Ada banyak orang-orang hebat di balik film ini. Tapi hype-nya kayak kurang nendang. The Room Next Door ini juga adaptasi ya dari novel berjudul What Are You Going Through bikinannya Sigrid Nunez. Bukan Darwin Nunez ya. Ini nyeritain tentang hubungan dua perempuan, yaitu yang bernama Ingrid sama Martha, yang pas muda adalah sahabat karena sama-sama kerja di sebuah majalah, dan setelah bertahun-tahun lost contact mereka ketemu lagi, tapi dalam kondisi yang sayangnya kurang menyenangkan. Soalnya si Martha itu kena kanker dan berniat bunuh diri, dan dia minta Ingrid buat nemenin saat-saat terakhir dia. Ya, film yang mungkin bakal lumayan menyesakkan tapi bagus. Lanjut ke nomor 3 ada Cocaine Bear. Ini karena dari tadi film yang gue bahas kan kayak berat mulu ya, adalah showgirl soal kehidupan perempuan lanjut usia yang sudah tidak dianggap secantik dulu. Terus ada The Room Next Door, orang kena kanker, ada Suicidal Thought. Gue masukin lah satu judul yang fun. Cocaine Bear ini bukan fun lagi sih ini sinting anjing. Ya kayak yang udah judulnya kasih lihat, di film ini tuh simply ada beruang yang mendadak jadi mesin pembunuh buas gara-gara nggak sengaja nyedot kokain. Ini gue inget sebelum rilis tahun 2023 ya, sebelum rilis kemarin tuh hype-nya tinggi banget tuh. Karena ya satu yang nyutradarain adalah Elizabeth Banks, dan yang kedua ya premisnya kayak tadi udah gue sebutin ya, absurd parah. Seekor beruang nyedot kokain. Wajar hype-nya sebelum rilis itu lumayan tinggi. Tapi begitu rilis somehow entah kenapa malah kurang kedengeran. At least di Indonesia ya. Gue nggak bisa ngomong ini untuk orang di negara lain. Di Indonesia ya karena nggak tayang di bioskop, terus waktu itu juga belum masuk OTT manapun, begitu tayang tuh kayak orang tidak membahas film ini, nggak banyak yang ngebahas film ini. Di Amrik sih box office-nya lumayan sukses, tapi itu juga nggak yang meledak amat. Profit tapi nggak terlalu jauh dari BEP lah profitnya tuh. Well, lo tonton lah Cocaine Bear ini, lo cobain. Sebagai fans subgenre slasher, gue sih suka banget ya gimana ini film tuh ngasih penyegaran di tengah formula slasher yang ya jelas sekarang udah usang ya, formula yang udah dipakai banyak film sejak puluhan tahun lalu, 40 tahun lalu. Cocaine Bear ini bisa ngasih penyegaran. Ini film yang fun, brutal, dan surprisingly karakternya juga memorable. Karena biasanya kalau kita ngomongin film slasher kan karakternya ya kebanyakan tuh manusia yang apa ya, cuman jadi sekumpulan daging aja yang menunggu untuk dibunuh, untuk dibantai. Nah kalau di Cocaine Bear ini karakternya lebih memorable. Lalu nomor 4 ada film Korea yang berjudul Pieta, termasuk judul yang bersejarah sebenarnya. Soalnya Pieta ini adalah film Korea Selatan pertama yang menang film terbaik di salah satu dari top 3 festival film internasional. Jadi festival film internasional itu kan ada tiernya juga ya. Ada yang kelas kambing maksudnya itu festival abal-abal yang mungkin bisa dibikin sendiri, terus plakatnya di request sendiri, tinggal bayar, ada itu. Ada juga festival yang ya lumayan punya nama cuman bukan kelas 1. Tapi ada tuh Big Three, The Holy Trinity dari festival film internasional 3, yaitu Cannes, Venice, sama Berlin. Dan Pieta ini menang Golden Lion di Venice kayak The Room Next Door-nya Almodovar tadi. Nah tapi kenapa gue masukin underrated? Padahal dia itu adalah salah satu film Korea yang bisa mencetak sejarah di festival film internasional. Ya karena prestasinya Pieta ini cenderung ketutupan sama The Next Movie yang menang di top 3 film festival yang gue sebutin tadi, yaitu ada Parasite. Parasite itu menang Palme d'Or di Cannes, dan setelah Parasite menang udah kayak prestasinya Pieta itu ketutupan. Padahal itulah film yang pertama menang di top 3 festival itu. Di best film ya, di best picture ya. Kalau di kategori lain mungkin ada, gue agak lupa. Tapi kalau di best picture, di antara 3 festival terbesar itu, yang pernah menang di Korea baru 2, Pieta sama Parasite. Apalagi Parasite kan sampai menang Oscar, terus pendapatannya di worldwide itu sampai 250 juta lebih lah. Jadi makin ketutupan lah itu Pieta. Dan mungkin karena ini juga ceritanya agak-agak kontroversial ya, karena kan dia agak menyinggung simbolisme Kristiani, terus juga pakai tema seksualitas di situ. Jadi ceritanya di sini tuh ada seorang penagih utang yang tiba-tiba didatengin sama perempuan yang nggak dia kenal, dan perempuan itu ngaku sebagai ibu kandung dia. Dan dari situlah si penagih utang ini berusaha untuk mengubah hidupnya yang tadinya tuh serba penuh kekerasan. Karena ada perempuan yang ngaku ibunya, dia pengen berubah menjadi lebih normal. Ngingetin sama premis salah satu film Indonesia yang masih coming soon gak sih? Yang bakalan rilis tahun ini.
Yang belum lama itu kemarin baru ngerilis sinopsis dan teaser posternya. Coba bisa nggak lu nebak film Indonesia yang gue maksud? Coba silakan tulis jawaban lu, tebakan lu di kolom komentar. Gue pengen tahu orang pada bisa nebak nggak? Karena pada saat itu film Indonesia ngerilis sinopsisnya, gue langsung keinget, wah Pieta nih kayaknya. Gue nggak bilang itu sengaja sama ya, tapi mengingatkan. And the last but not least ada The American. Ini film bikinannya Anton Corbijn yang mungkin kalau penggemar musik lebih kenal nama dia ya daripada penggemar film kayaknya sih. Soalnya dia tuh banyak bikin video klip untuk band-band legend, untuk band-band besar. Dia tuh bikin video klip dari tahun 80-an. Makanya banyak band-band legend era jadul yang pernah dibikinin video klipnya sama dia, dari U2 lah, Nirvana, Metallica, Depeche Mode. Kalau yang agak baru Coldplay juga sempat dibikinin sama dia dan lain-lain. Banyak pokoknya. Tapi di The American ini Corbijn bukan ngomongin musik. Sama sekali nggak ada ngomongin musik. Kalau lu lihat filmografinya Anton Corbijn, banyak film dia tuh emang ngomongin soal musisi. Tapi kalau di American ini sama sekali nggak ada hubungannya sama musik. Melainkan tentang pembunuh bayaran bernama Jack yang diperanin George Clooney. Dimana dia ini setelah sebuah misi yang kacau di Swedia, si Jack berniat buat pensiun dan hidup damai di Italia. Sampai kemudian sebuah peristiwa memaksa dia untuk kembali dari masa pensiun. Ya ini sekilas ya, kalau lu lihat sekilas tuh, denger sekilas emang formula yang kayak udah klise. Pembunuh bayaran pensiun terus dipaksa untuk balik. Itu kan udah sering lu denger, apalagi sekarang nih cerita soal pembunuh bayaran pensiun kan. Bukan preman pensiun ya, pembunuh bayaran pensiun ini makin ngetren lagi setelah ada John Wick. Tapi yang bikin The American itu fresh adalah gayanya. Jangan lu bayangin ini film action kayak John Wick ya, walaupun itu tadi premisnya mirip, tapi beda, sama sekali beda. Corbijn ini bikin filmnya lebih artsy, lebih slow burn, terus fokusnya itu lebih ke arah studi karakternya si Jack daripada action tembak-tembakan. Tapi buat gue gak ngebosenin sih. Mungkin itu yang bikin filmnya gak terlalu meledak ya, walaupun yang ngebintangin tuh George Clooney, tapi filmnya gak terlalu sukses di pasaran seingat gue. Gak flop sih, tapi kayak tipis-tipis aja gitu BP, terus gak dapet awards apapun, reviewnya juga ala kadarnya walaupun masih masuk kategori positif. Pendekatannya emang gak bersahabat ke semua kalangan. Itu yang bikin The American sayangnya sekarang lumayan terlupakan. Oke, that's all folks. Agak ngebut ya kali ini, tapi gak apa-apa lah. Buat yang belum nonton atau pengen nonton lagi 5 film yang gue sebutin tadi, silakan cek Catch Play. Atau kalau yang mau rekomendasiin film lain, film yang belum gue bahas, yang lu bilang juga underrated, ada di Catch Play, silakan tulisin di kolom komentar. Mumpung bentar lagi long weekend, misal mungkin lu belum sempat ke bioskop, lu bisa nonton film-film underrated di Catch Play. Oke, dan seperti biasa gue mengucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti La Familia. Thank you so much. Buat yang pengen join juga untuk dapetin benefit tiap tiernya yang beda-beda, silakan join. Tier sobat walaupun nggak disebutin di sini juga makasih banget. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di rekomendasi film streaming berikutnya. Mungkin bisa sebulan lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa 6 bulan lagi, nggak tahu, nanti tunggu aja.